Halo, perkenalkan nama saya Dina Ratnasari. Saya adalah mahasiswa psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta. Di sini saya akan membicarakan tentang relationship love. Relationship adalah kesinambungan interaksi antara dua orang atau lebih yang mempermudah proses pengenalan akan satu yang lain. Secara garis besar, relationship itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah relationship positif, yang kedua relationship negatif. Relationship positif itu adalah hubungan interaksi antara dua orang yang merasa kedua belah pihak ini saling menguntungkan, yang ditandai dengan timbal balik yang serasi. Sedangkan relationship negatif terjadi apabila suatu pihak merasa sangat diuntungkan dan pihak lain merasa sangat dirugikan. Dan dalam hal ini tidak ada keselarasan timbal balik antara pihak yang berinteraksi. Relationship juga menentukan tingkat kedekatan dan kenyamanan, di mana semakin dekat interaksi tersebut, maka hubungan yang terjadi juga akan dibawa ke tingkat yang lebih tinggi. Dan dalam relationship love ini ada beberapa masalah yang timbul, seperti merasa insecure, merasa kurang, merasa tidak percaya diri, bahkan sampai seorang itu menjadi overthinking. Tidak sedikit pula seseorang tuh selalu berpikir, kenapa dia tidak tertarik dengan saya, kenapa dia tidak memilih saya, bagaimana bisa saya menyukai seseorang yang bahkan orang tersebut tidak membalas perasaan kepada saya. Apakah saya ini memiliki kekurangan yang sangat besar? Apakah saya memiliki kesalahan yang sangat besar? Apa saya tidak menarik? Apa saya tidak cantik? Apa saya tidak sebegitu terlihat baik di mata dia? Kenapa saya sendiri? Dan kenapa hanya saya sendiri, bukan orang lain? Dan ada juga dari beberapa hubungan berpikiran bahwa jika pasangannya memiliki masalah, kita selalu ingin merasa membantunya menyelesaikan masalah tersebut. Namun yang di pikiran kita, yang di hati kita adalah rasa ketakutan di mana jika kita membantu atau jika kita memberikan solusi itu justru akan menjadi beban untuk dia, justru akan menjadi masalah itu lebih besar, menjadikan dia lebih stres lagi. Itu yang selalu salah satu pihak dari sebuah hubungan yang paling ditakuti. Bahkan kita juga sering berpikir kayak, aku tahu kamu bisa sendiri, aku tahu kamu bisa ngadepin itu semuanya, kamu bisa lewatin itu semuanya, tapi ada aku, seenggaknya hargain aku, hargain apa yang mau aku beri buat kamu, hargain apa yang hal baik aku lakuin tuh buat kamu. Dengan kamu cerita ke aku, berbagi masalah ke aku, dan cukup aku dengerin kamu, itu pun udah sangat membuat aku tuh merasa sangat dihargai. Dengan adanya permasalahan yang seperti itu juga terkadang dapat membuat dampak buruk di suatu hubungan, seperti kehilangan kepercayaan, kehilangan percaya diri. Jadi kita tuh harus bagaimana? Yang pertama, jika di suatu hubungan itu ada masalah, bicarakan baik-baik berdua. Karena jika kita hanya memikirkan ego kita masing-masing, hanya mementingkan kepentingan kita, mementingkan perasaan kita tanpa dibicarakan, itu akan sangat berdampak buruk, di mana dampak buruk yang terjadi salah satunya adalah sebuah perpisahan, yang bahkan perpisahan itu tidak sama sekali diinginkan. Hal yang paling menyakitkan dalam sebuah hubungan adalah di mana kita merindukan seseorang yang raganya tidak bisa kita lihat lagi, genggaman tangannya tidak bisa kita rasakan lagi. Dan di saat kita memimpikan seseorang tersebut, rasanya seperti kita tidak ingin bangun lagi, karena jika kita bangun,
kita harus menerima kenyataan bahwa itu hanya sebuah mimpi. Pada akhirnya hadiah terbesar yang diberikan oleh waktu adalah sebuah kenangan bahwa kita pernah saling mengisi. Itu sebabnya buang rasa malu, semua rasa malu yang ada pada diri kita, dan beri pengakuan cinta pada orang yang kita cintai, kita sayangi, yang ingin kita jaga, yang ingin kita lihat kebahagiaannya sebelum semuanya terlambat. Dalam masalah relationship ini, hidup itu selalu munafik. Look like happy, but not happy. Look like okay, but not okay. Kalau soal cinta itu jangan cari pembenaran di akal. Gak akan pernah ketemu. Cari pembenaran cinta itu di hati. Di akal itu pasti ada aja yang gak cocok. Jadi khusus cinta itu dengarkan di hati. Hidup ini tuh kayak kita mencoba kopi pertama. Kopi pertama selalu berasa pahit. Tapi ketika kita mencoba kopi kedua, kopi ketiga, kopi keempat, kopi kelima, dan seterusnya, lama-lama itu akan jadi hal yang biasa buat kita. Karena kita tidak pernah berniat untuk menyerah apapun masalahnya, sebesar apapun, sehebat apapun, dan seberat apapun masalahnya. Itu adalah poin paling penting dalam hidup, termasuk di relationship ini. Dan yang harus selalu diingat itu adalah Tuhan memberikan sesuatu bukan dengan apa yang kita inginkan, bukan dengan apa yang kita minta, melainkan apa yang kita butuhkan untuk diri kita. Pesan terakhir dalam pembahasan ini yang ingin saya sampaikan adalah, cobalah kamu untuk mencintai diri kamu sendiri sebelum kamu mencintai orang lain. Cobalah kamu untuk menyayangi diri kamu sendiri sebelum kamu menyayangi orang lain. Karena kalau kamu tidak bisa menyayangi dan mencintai diri kamu sendiri, bagaimana kamu bisa memberikan cinta dan kasih sayang terhadap orang lain? Namun, hargai diri kamu sendiri, secara bersamaan juga kamu menghargai orang lain. Itulah yang paling penting. Dan stop untuk overthinking, karena pikirkanlah apa yang positif dalam diri kamu, apa yang baik untuk diri kamu. Jangan larut-larut dalam setiap kesedihan, setiap masalah, karena apa yang kamu alami itu pasti akan ada hal baik ke depannya yang akan kamu dapatkan. Dan juga ada hukum kuantitas, dimana jika di awal kamu merasakan kesengsaraan, dan kesengsaraan itu akan semakin berkurang, dan sisanya kamu hanya akan mendapatkan kebahagiaan. Sekian pembahasan kita kali ini. Selanjutnya kita akan bertemu di konten berikutnya. Bye bye. Terima kasih sudah menonton.